Yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo, SH. Yang kami hormati PJ Wali Kota Makassar, Bapak Profesor Insinyur Rudi Jamaluddin, MN. Yang kami hormati PLT Sekretaris DPRD Kota Makassar, Bapak Haji Andi Bukti Jufri, SP, MSI, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Direktur Sti Amkop Makassar, Bapak Dr. Bahtiar Madatuang, SE, MSI, CPH, CM. Yang kami hormati Bapak Upi Asmaradana, CEO dan Founder Kabar Group Indonesia Network. Dan seluruh hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan taufiknya kita dapat menghadiri bersama diskusi publik masalah aktual kemasyarakatan, refleksi akhir tahun dengan tema pemulihan ekonomi di tengah pandemi, Kamis 10 Desember 2020. Hadirin yang kami banggakan, acara ini disiarkan melalui Live Fajar TV, Suara Celebes FM, dan Kabar Makassar. Mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan hikmatnya acara ini, selanjutnya pembacaan doa oleh Saudari Wahda Saleh, SE. Kepada saudari dengan hormat disilahkan. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala musrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, tiada henti kami bersyukur atas karunia-Mu bahwa pada hari ini kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diskusi publik masalah aktual kemasyarakatan dalam rangka refleksi akhir tahun dengan tema pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman,
Tiada henti kami berdoa, semoga Engkau selalu melindungi kami semua. Berilah kami petunjuk-Mu, agar kami bisa tetap berjalan di jalan-Mu. Selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, dan lindungilah kami dari api neraka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, sebagai hamba-Mu yang tidak luput dari salah dan dosa, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa para pemimpin kami, dan ampuni dosa para pahlawan. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap tabah menghadapi cobaan apapun juga. Ya Allah, kabulkan doa kami. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang mempunyai segenap kemuliaan dan keagungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi pembacaan doa. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan laporan kegiatan oleh PLT Sekretaris DPRD Kota Makassar kepada Bapak Haji Andi Bukti Jufri, SP, MSI. Dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang kami banggakan, Bapak PJ Wali Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaluddin Master Engineering. Yang saya hormati, yang kami banggakan dan kami muliakan, Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo Sarjana Hukum. Yang kami hormati, yang juga kami banggakan, Bapak Direktur Stiamkop Makassar, Bapak Dr. Bahtiar Datung, SEMM. Yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala SKPD yang sempat hadir, ada Ibu Kepala Bapeda, ada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar, yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan, Kabak Protokol dan pejabat struktural yang sempat hadir, dan terkhusus yang kami hormati, kami banggakan peserta diskusi publik refleksi akhir tahun yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukrillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk hadir bersama-sama di ujung tahun 2020. Bapak PJ Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, serta hadirin yang sama saya hormati. Izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan acara refleksi akhir tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan. A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona COVID di lingkungan pemerintah daerah. B. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Angka Romawi 2, maksud dan tujuan. Dengan refleksi ini diharapkan kita semua bisa melihat kekurangan selama tahun 2020, terutama pada masa pandemi saat ini, serta mengawali tahun 2021 dengan mempersiapkan diri menuju new normal dalam pemulihan ekonomi
di tengah pandemi. Angka Romawi 3. Materi kegiatan meliputi 1. Upaya strategis dalam pemulihan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat akibat penyebaran wabah COVID-19. Kedua, keterlibatan pihak swasta dalam masa pandemi pada sektor perdagangan, pangan, air minum, dan perpasaran yang terkait jatah hidup masyarakat. Yang ketiga, implementasi relaksasi kebijakan keuangan daerah untuk penanggulangan COVID-19 dan situasi perekonomian di daerah. Angka Romawi 4, peserta. Peserta berjumlah kurang lebih 150 peserta dari tokoh-tokoh masyarakat serta para pemuda di 15 kecamatan Kota Makassar dan teman-teman para media. Angka Romawi 5, sumber pendanaan. Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Makassar ini dibiayai pada anggaran APBD tahun 2020. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh Ketua DPRD Kota Makassar sekaligus membuka acara diskusi publik secara resmi kepada Bapak Rudianto Lalo SH. Dengan hormat disilakan. Izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak PJ Wali Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Rudi Jamaluddin. Yang saya hormati Ketua Angkop yang mau sekolah anaknya di ekonomi, ya bisa menghubungi Pak Rektor ini. Profesor, sudah profesor atau doktor? Dr. Bahtiar Datuang. Saya hormati Pak Sekwan beserta jajaran Kepala UPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, terkhusus kepada peserta dari 15 kecamatan yang hadir pada diskusi publik hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa hadir berkumpul tak lain dan tak bukan adalah untuk mengikuti diskusi publik DPRD tentang pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan yang hadir hari ini tetap mengikuti protokol kesehatan karena ini kewajiban kita, kebiasaan yang harus dibiasakan. Dan saya tidak mau berlama-lama, karena sebentar juga saya akan dipanggil sebagai narasumber. Saya belum mau masuk bahas seperti apa konsep pemerintah kota, tafsir secara luas, karena pemerintah kota kan ada eksekutif dan legislatifnya. Nanti kita akan diskusi lebih jauh. Olehnya itu, dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi publik refleksi akhir tahun dengan tema pemulihan ekonomi di tengah pandemi saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi sambutan oleh Ketua DPRD Kota Makassar. Selanjutnya, marilah kita memasuki diskusi publik masalah aktual kemasyarakatan, refleksi akhir tahun dengan tema pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang tentunya telah menghadirkan narasumber PJ Wali Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaluddin, MN, Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo, SH, Direktur STI Amkop Makassar, Bapak Dr. Bahtiar Madatuang, SE, MSI, CPH, CM, dan tentunya akan dipandu oleh moderator Bapak Upi Asmaradana. Beliau merupakan CEO dan founder Kabar Group Indonesia Network. Beri aplaus untuk seluruh narasumber dan tentunya untuk moderator. Dan selanjutnya saya akan menyerahkan ke moderator, saya Arina Nisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ketua DPRD Kota Makassar. Beliau ini adalah teman seperjuangan di jalanan yang sekarang menjadi Ketua Wakil Rakyat. Jadi bebannya cukup berat. Biasanya aktivis itu menjadi pimpinan DPR itu akan suasananya berbeda. Diskusi hari ini akan disiarkan langsung oleh 3 media. Pertama dari Fajar TV, Radio Suara Celebes FM, Kabar Makassar, dan tentu saja UPI Show. Program ini adalah program yang dikemas secara santai dengan harapan kita mendapatkan sebuah solusi bagaimana Kota Makassar itu bisa keluar dari situasi yang kita sebut sebagai masa-masa sulit, dan ini bukan hanya di Kota Makassar. Dari data yang kita himpun itu, sejak pandemi ini ada 220 negara di dunia yang terimbas dari pandemi corona, yang kemudian dari triwulan pertama itu memporak-porandakan perekonomian dunia. Dan sekarang kita masuk di triwulan ketiga. Saya kira diskusi hari ini adalah sebuah diskusi untuk mencari solusi bagaimana masyarakat Kota Makassar, mulai dari pemerintahnya, mulai dari legislatifnya, dan para ahli pakar ekonominya itu bicara di sini. Dan oleh sebab itu, tanpa membuang waktu, saya mengundang Bapak PJ Wali Kota Makassar, Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaluddin. Silakan Pak Wali. Jadi saya juga mengundang Bapak Ketua DPRD, Bapak Rudianto Lalo, sahabat saya yang sekarang sudah pengamat ekonomi, luar biasa, sudah rektor rupanya, Dr. Bahtiar Madatuang, MSI, JP, HCM. Nah, ini nanti kita tanya sebentar, apa ini gelarnya nih, susah juga ini. Kita berikan aplaus buat 3 narasumber kita pada hari ini. Dan karena kita ini dalam situasi COVID, saya mohon izin tidak akan membuka masker sampai selesai acara. Karena pertama, kita ini bagian dari gerakan nasional melawan pandemi. Dan salah satu media juga yang terlibat dalam gerakan media melawan COVID. Makassar adalah salah satu kota di Indonesia yang menjadi salah satu ikon Indonesia Timur.
Bahkan apa yang terjadi di Makassar itu tidak pernah luput dari perhatian Indonesia, bahkan dunia. Kemarin kita baru melakukan pesta demokrasi, dan untuk itu saya mengucapkan juga selamat buat warga Kota Makassar yang berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi secara baik dan kemudian mendapat pengakuan bahwa ternyata acaranya berlangsung dengan harmonis. Para pemirsa Fajar TV, pendengar suara Celebes FM, dan tentu saja dari kabarmakassar.com, diskusi kali ini kita akan bagi menjadi 3 segmen. Masing-masing segmen itu sekitar 20 menit, dan sesi pertama kita akan memberi kesempatan kepada para pembicara untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasannya terkait pemulihan ekonomi di masa pandemi. Sebelum saya mempersilahkan Pak Wali untuk bicara, ada sebuah temuan yang kemudian menjadi tolok ukur diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar di triwulan ketiga tahun 2020 diprediksi terkontraksi 1,5%, meningkat dibanding minus 3% pada triwulan kedua. Itu berarti di triwulan ketiga ada harapan, begitu Pak Wali, ada harapan yang kemudian mendorong semua stakeholder di Kota Makassar untuk bersama-sama melakukan upaya recovery ekonomi yang tentu saja tanpa melupakan protokol COVID. Karena ada sebuah persoalan yang mengemuka bahwa ketika kita ingin membuka pertumbuhan ekonomi, maka akses manusia, interaksi manusia itu akan terbuka. Dan itu tidak berbanding lurus dengan harapan dari gerakan perlawanan COVID itu sendiri. Oleh sebab itu, hari ini kita akan berbincang soal itu. Saya ingin bertanya dulu ke Pak PJ tentunya. Atau Pak PJ terakhir ya, karena Pak PJ ini selaku pemangku kepentingan. Pak PJ, kenapa para pengamat ekonomi begitu optimis bahwa di triwulan ketiga pemerintah Kota Makassar dan masyarakatnya itu bisa keluar dari masalah ini? Saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak Upik atas pertanyaannya. Ini kita kayak ujian ini. Jadi ini profesor diuji. Ya tentu yang kita hormati, kita banggakan. Izin Pak Ketua, kemudian Pak Direktur Amkop yang sama kami hormati, dan tentu para hadirin, hadirat, undangan yang hadir, insan pers yang tentu semua kita banggakan, kita cintai. Jadi berbicara Kota Makassar, sebenarnya Makassar ini salah satu kota yang dianugerahi oleh potensi-potensi kekuatan-kekuatan dasar yang seharusnya kita tidak terlalu sulit di dalam memulihkan ekonomi kita. Tentu di tengah pandemi yang menjadi kunci utama di dalam mendorong ekonomi, mau tidak mau adalah seberapa besar keinginan masyarakat kita, warga Kota Makassar, ingin memajukan ekonomi. Semakin tinggi keinginannya, maka harus semakin tinggi pula kesadarannya di dalam menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kesehatan itu adalah
nomor satu. Sehingga pemulihan ekonomi bisa kita lakukan kalau wabah COVID-19 ini penyebarannya dapat kita kendalikan. Dan satu-satunya cara untuk bisa mengendalikan ialah pelaksanaan protokol kesehatan itu sendiri. Oleh karenanya kita bersyukur sempat kita terjadi serangan kedua di awal Juli akibat wabah pandemi, dan dengan strategi bersama seluruh unsur masyarakat, bahu-membahu tentu, akhirnya muncul kesadaran kita bersama bahwa COVID musuh kita bersama. Dan alhamdulillah di akhir Juli COVID bisa kita tekan penyebarannya, tentu melalui payung hukum Perwali 36. Kemudian langkah-langkah konkret di lapangan kita lakukan, pembatasan keluar masuk dari dan keluar Kota Makassar. Kemudian kita masifkan kegiatan edukasi, kita masifkan kegiatan preventif, kita masifkan kegiatan pengawasan, dan alhamdulillah bisa turun. Nah, seiring dengan penurunan COVID ini, maka sendi-sendi ekonomi perlahan-lahan kita buka. Alhamdulillah memasuki triwulan ketiga, Kota Makassar sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Upi, bahwa ekonomi kita terkontraksi 1,5%. Nah, ini tentu adalah keberhasilan di satu sisi, tetapi kita jangan sampai terlena dengan euforia keberhasilan ini. Kita harus tetap patuh protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita jaga, semakin kita jaga protokol kesehatan, maka insya Allah masa depan ekonomi Makassar akan semakin baik. Karena itu tadi Pak, kita sebenarnya sudah punya modal-modal dasar yang, potensi-potensi dasar yang bisa kita optimalisasi untuk mendorong ekonomi tersebut. Tinggal kita gerakkan saja, tinggal kita buka kerannya. Tentu di tengah pandeminya, laksanakan protokol kesehatan di setiap sendi-sendi aktivitas ekonomi kita. Oke. Pak Wali, saya potong sedikit. Ini kan Kota Makassar dulunya termasuk salah satu zona hitam, yang kemudian menjadi zona merah, yang kemudian menjadi zona apa sekarang? Apakah orange? Orange. Jadi pemirsa Fajar TV, pendengar Suara Selebes dan Kabar Makassar, Makassar itu membutuhkan 3 wali kota untuk sampai ke orange. Ya. Kita mencatat itu, dan rupanya Prof. Rudi yang kemudian situasinya menjadi orange. Kita berharap bisa ke zona hijau. Dan pertanyaan saya, apa sih yang dilakukan oleh seorang Prof. Rudi ini sehingga kemudian Makassar itu dari zona hitam merah ke orange? Sehingga kemudian bisa tanpa mengabaikan juga pertumbuhan ekonomi tentunya. Karena ini luar biasa ya, di saat daerah-daerah lain itu mengalami minus pertumbuhan ekonomi, justru kontraksi 1,5%. Apa resepnya dari seorang Prof. Rudi? Ya, resepnya doa Pak. Doa. Ya tentu, sebagaimana kita ketahui, sebenarnya ini pengendalian COVID ini susah-susah gampang Pak. Iya. Susah-susah gampang. Gampangnya adalah, kalau kita semua warga Makassar ini mau menggunakan masker secara masif dan bersamaan selama 14 hari, maka ini COVID ini selesai. Oh, jadi resepnya pakai masker 14 hari? Iya, jaga jarak 14 hari, kan masa inkubasi virus COVID ini 14 hari. Lantas kita jaga orang yang masuk, pastikan steril, maka Makassar bisa jadi langsung hijau Pak. Ya. Dan ini teorinya. Nah, tetapi susahnya adalah mendorong masyarakat kita menggunakan masker itu. Nah, itu yang susahnya di situ. Ya. Oleh karenanya strategi kami adalah kita tempuh dengan 3 pendekatan. Tentu pendekatan yang pertama dengan payung hukum Perwali 36 yang kita terbitkan di bulan Juli adalah pertama pendekatan memberikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat kita bagaimana pentingnya melaksanakan protokol kesehatan itu sendiri. Kemudian pendekatan yang kedua adalah
melakukan kegiatan preventif masif dengan desinfektan, kemudian swab massal, tracing. Dan yang ketiga adalah melakukan tindakan pengawasan masif mulai dari tingkat atas dengan memanfaatkan unsur-unsur pemerintahan sampai ke tingkat RT dan RW. Dan itu kemudian ya bukan hanya teori, tapi pada kenyataannya Makassar bisa berhasil ke zona orange. Ya, alhamdulillah. Ya, kita beri aplaus dong buat pemerintah Kota Makassar yang bisa sampai ke level itu. Kita harap bisa zona hijau tentunya. Dan saya ke ini dulu, pengamat ekonomi dulu. Nanti Pak Ketua DPR kan dia wakil rakyat, dia harus terakhir mendengar. Ya. Jadi hari ini dia yang punya acara kan. Pak Dr. Bahtiar ya. Ini menarik. Di saat daerah-daerah lain minus, kita mengalami kontraksi 1,5%. Dan itu angka yang cukup tinggi sebenarnya kalau ditinjau dari, apakah data saya salah? Karena ini saya ambil dari data BPS ya. Yang kedua, apa yang menyebabkan sehingga Kota Makassar itu mengalami kontraksi? Dan di sektor-sektor apa saja yang kemudian bisa kemudian pertumbuhan ekonomi kita itu khususnya di Kota Makassar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pak Bahtiar silakan. Ya jadi pertama benar ya Pak Upi. Sekarang memang Kota Makassar ini kan waktu secara kalau kita bicara database ekonomi kita, emang triwulan pertama kan kita sempat hampir mendekati 6% kan. Jadi waktu itu kan COVID itu masuk ke Indonesia kan kalau saya tidak salah bulan Maret ya, Maret jelang April. Pada saat itu kan memang terjadi booming pandemi di China. Jadi pada saat itu memang pertumbuhan ekonomi kita masuk trennya 5-6% khusus di Kota Makassar. Nah begitu pandemi hampir semua negara di dunia, kalau kita breakdown lagi di Indonesia itu mengalami pukulan ekonomi yang sangat luar biasa kan. Bahkan menurut data dari BPS dan BI kan hampir semua daerah di Indonesia itu di triwulan kedua minus pertumbuhan ekonominya. Nah di Makassar itu kita sempat minus 3% kan waktu triwulan kedua. Nah alhamdulillah sekarang ini dengan akselerasi yang dilakukan oleh pemerintah kota dan DPRD Kota Makassar, pertumbuhan ekonomi kita itu insya Allah bisa terkontraksi sampai 1,5%. Dan ini benar Pak, ini berdasarkan indikator-indikator ekonomi kan yang kita yang dipakai oleh teman-teman BPS dan dijudge oleh teman-teman dari BI dan beberapa laboratorium ekonomi. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sehingga Makassar bisa seperti ini? Daerah masih ada yang minus kan pertumbuhan ekonominya. Karena memang begini, ketepatan pemerintah dalam mengambil kebijakan itu sangat penting. Karena kan ada dua pendekatan sebenarnya dalam menangani COVID ini. Pertama, kalau slide-nya bagus saya gambarkan rupanya, itu political approach kan. Ada juga daerah yang pakai political approach kan. Jadi dia pendekatannya pendekatan politik kan. Jadi karena semrau, gaduh apa semua sehingga dia langsung PSBB aja, nggak ada urusan. Pokoknya ya yang penting keselamatan dulu, nanti ekonomi itu berikutnya kan. Nah ini kan sekarang yang menjadi debatable bagi pengambilan kebijakan di pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya dalam merecovery ekonomi secara cepat. Nah tiba-tiba ini di Makassar, saya melihat ini pemerintahnya menggunakan pendekatan science approach kan. Makanya tadi Pak Wali itu dengan didukung sama DPR itu sederhana sekali mengatakan kalau semuanya kita 14 hari kita menggunakan masker, saya yakin secara teori itu kan nggak masalah. Nah makanya pemerintah kota itu mengeluarkan perwali ya, yang tadi Pak Wali udah katakan di backup sama teman-teman DPR. Perwali itu kita akselerasi ekonomi berjalan.
masih berkutat di angka minus, ya ini bergantung lagi pada keberanian pemerintahnya kan. Jadi memang ini ada dua semalakama kita menyelamatkan tanda petik ya. Karena kalau kita bicara pandemi kan berarti wabah atau ekonominya, dan saya lihat alhamdulillah dengan kebijakan berani ini Makassar kan akan bergerak ke zona hijau ya Pak Ketua, akan bergerak ke zona hijau dan ekonominya terkontraksi sampai 1,5%. Dan juga ini yang terpenting karena pemerintah kota itu mengakselerasi dengan cepat kebijakan-kebijakan ekonomi khususnya terkait dengan recovery ekonomi nasional itu sampai kepada daerah. Nah sekarang kan namanya ada kebijakan recovery ekonomi nasional kan yang yang pemulihan ekonomi nasional. PEN, PEN. Nah itu kan jadi kalau jadi pemerintah daerah itu memang harus cepat untuk melakukan akselerasi terhadap kebijakan-kebijakan PEN karena salah satu tujuannya adalah untuk melakukan recovery ekonomi di nasional yang berbasis di daerah-daerah. Jadi menurut Pak Dokter kontraksi itu real ya, bukan sesuatu yang diada-adakan. Iya, itu real ekonomi kan? Iya, real ekonomi. Dan mungkin salah satu penyebabnya karena pemerintah dan DPR-nya itu akur. Nah, sama di beberapa daerah ya. Saya tidak usah sebut nanti saya digugat lagi. Ya. Jadi ada beberapa daerah pemerintahnya kata A, DPRD-nya katanya B gitu. Nah, mungkin kita beri aplaus dulu buat kolaborasinya ini ya, kolaborasi antara pemerintah kota dan DPRD-nya. Jadi mungkin ini juga yang kemudian mendorong tren COVID ini menjadi orange dan kemudian juga secara berkelanjutan itu kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Yeah. Pak Ketua DPRD, nah ini dia Pak Ketua DPRD. Bagaimana Pak Ketua melihat kinerja dari pemulihan ekonomi di Kota Makassar? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kan ada 7 sektor sebenarnya di Kota Makassar ini yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu. Salah satunya soal industri makanan dan sebagainya. Apa yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Makassar sehingga kemudian di triwulan ketiga ini situasi pertumbuhan ekonomi kita mengalami kenaikan. Tapi jangan dijawab dulu ya, karena saya sudah diberi aba-aba. Kita break dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Ada iklannya juga ya.
Wali Kota Makassar, Prof. Rudi, ada Ketua DPRD Kota Makassar, Prof. Rudi juga, tapi ini Profnya bukan profesor, tapi provokator. Provokator yang baik-baik tentunya ya. Dan tentu Pak Dr. Bahtiar. Oke, kita kembali ke pertanyaan pertama tadi. Apa yang kemudian menurut pengamatan Pak Ketua melihat kondisi Kota Makassar di saat daerah lain itu ketar-ketir, penanganannya yang belum jelas, tapi tiba-tiba Kota Makassar menuju zona orange dan kemudian kontraksi ekonominya di triwulan ketiga itu justru naik 1,5%, dan itu angka yang menurut saya itu kalau Tukul bilang amazing. Baik. Mungkin apa yang terjadi sebenarnya di Kota Makassar? Baik, terima kasih Bung Upi. Saya ini Ketua DPR tahun 2020 ini sudah berhadapan dengan 3 wali kota Makassar. Catat juga itu, tepuk tangan juga dong. COVID ini sejarah juga. COVID ini masuk ribut kira-kira begitu di awal Maret kalau tidak salah, atau akhir Februari awal Maret kalau tidak salah, dan masih waktu itu zamannya Pak Wali Iqbal Samad Suhaib, kemudian dia terapkan PSBB. Kalau tidak salah ingat lagi nih, karena sudah hampir setahun nih. Kemudian PSBB dalam perkembangannya, kemudian Mei terjadi pergantian wali kota, kemudian di Juli kemudian terjadi pergantian wali kota. Ketiga wali kota ini masing-masing punya cara. Dan tadi sudah disampaikan merah, alhamdulillah sekarang orange. Semua pada prinsipnya adalah bagaimana penegakan disiplin protokol kesehatan. Kalau saya melihat, saya sebagai lembaga DPR legislatif, namanya dalam negara kondisi kedaruratan, maka yang memimpin suatu wilayah itu atau daerah itu adalah Pak Wali Kota. Begitu, makanya ada istilah, bukan istilah, ada gugus tugas. Gugus tugas yang pimpin adalah Wali Kota dibantu oleh Porkompinda lain sebagai wakil dan pengurus, kira-kira begitu. Memang begitulah sistem ketatanegaraan kita. Ketika ada sebuah wabah bencana, maka yang memimpin untuk memperbaiki daerah itu adalah kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Makassar. Sebagai anggota gugus tugas, tentu kita support, tentu kita dukung, karena kami percaya dan meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh kepala daerah, dalam ini Wali Kota Makassar, langkah-langkah yang dilakukan untuk misalkan bagaimana mengatasi persoalan COVID ini, kami yakin adalah langkah-langkah yang baik dan benar, terbaiklah, karena tujuannya pasti bagaimana menyelesaikan persoalan COVID ini. Memang tantangannya adalah kalau kita fokus di kesehatannya, maka yang terganggu adalah ekonominya. Disinilah sikap bagaimana kita pemimpin di daerah butuh ketegasan di situ, ya. Makanya ketika ada misalkan perkawinan dilarang, kerumunan itu tidak dilarang ya Pak Wali, sampai kemudian ketika beransur membaik jadi orange, baru kemudian perlahan-perlahan dibolehkan. Jadi ini mungkin karena ada tahapan-tahapan, dan itu yang kita apresiasi dari pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Makassar, karena membuka ruang-ruang itu berdasarkan kondisi wabah ini di kota ini. Kalau dia sudah turun ya dibuka, termasuk misalkan bioskop ya sudah bisa, itu karena kita Makassar sudah orange. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam Wali Kota Makassar sangat-sangat luar biasa dibandingkan kalau kita lihat Jakarta masih PSBB transisi Pak, masih PSBB transisi sampai sekarang. Jadi ada ketidakpastian. Kalau yang terjadi di Makassar ada kepastian, karena kesehatannya jalan, ekonominya juga jalan, dan ini yang susah menurut saya, dan Pak Wali mampu mengatasi hal tersebut. Kalau kita lihat ekonomi sekarang kita ya luar biasa peningkatannya, ya, dan itu yang menurut saya berbeda Makassar dengan wilayah lain. Ini juga karena ada peran serta masyarakat, saya kira. Saya ingat betul pada saat PSBB jilid pertama bagaimana para pengusaha-pengusaha kita
Ya, saya meyakini dia tahu betul ada tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan di situ. Jadi tidak heran ketika ada PSBB, banyak orang yang membantu pemerintah dalam rangka itu tadi. Ada kewajiban kita sebagai pemerintah terhadap rakyat kita bila mana kita terapkan PSBB tadi. Dan ini yang sinergi ini tidak hanya pemerintah tetapi melibatkan partisipasi masyarakat. Ini yang membuat kemudian Makassar bisa keluar. Dan kita harapkan di 2021 ini bisa lebih baik lagi. Saya meyakini itu. Pak Ketua, ini kan vaksin sudah masuk di Indonesia, meskipun itu masih melalui uji klinis dan uji badan POM kan. Itu kira-kira gimana? Apakah proses, karena vaksin itu juga akan berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Apa yang akan dilakukan oleh DPRD misalnya di dalam berkoordinasi atau berkolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar? Ya. Yang kami lakukan adalah menggolkan ide-ide, gagasan-gagasan atau program-program pemerintah kota terkait vaksin tadi. Dan setahu saya di 2021 sudah disiapkan untuk itu. Oh. Jadi sudah kita siapkan, tidak Pak. Tidak ditanya lagi sebelum hujan, Pak. Jadi sebelum ada vaksin di APBD Postur APBD 2021 setahu saya sudah dibahas termasuk soal program vaksinisasi tadi. Oh iya, oke, menarik. Jadi ya luar biasa Pak Walinya karena sudah memikirkan. Saya pikir dua-duanya luar biasa ya. Jadi 2021, ini kan kita bicara soal refleksi. Saya termasuk orang yang tidak terlalu suka membicarakan masa lalu. Karena membicarakan masa lalu flashback. Dan yang lebih penting adalah bagaimana Kota Makassar ini bisa keluar. Pak Dr. Bahtiar, di triwulan kedua itu kan turun 6,7% ya? Minus 3, Pak. Ya, 6,7%. Minusnya itu luar biasa. Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar agar di triwulan ketiga dan masuk di triwulan pertama di 2021 itu kita tidak setback. Karena ini kan belum, COVID ini kan belum selesai. Bahkan diprediksi sampai 2022. Ya. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh seorang dari pengamatan Pak Bahtiar selaku pengamat ekonomi mikro misalnya di dalam melihat potensi terjadinya masalah-masalah yang dialami di fase-fase awal di pandemi itu sendiri. Ya, jadi kan sekarang kan kalau kita masuk 2021 ya, apalagi kan kebijakannya Pak Wali ini, pokoknya aktivitas ekonomi tetap berjalan seperti biasa, tapi dengan tetap mengedepankan protokol COVID kan. Dan ini sekarang yang menurut saya sangat sukses karena indikatornya di mana angka zona kita akan bergeser kan dalam hal COVID. Yang kedua, aktivitas ekonomi kita bisa bagus ditandai dengan adanya kontraksi ekonomi, insya Allah sebesar 1,5% kan dari berbagai macam indikator-indikator ekonomi. Nah, kalau saya ke depannya ada prioritas recovery ekonomi kan. Nah, ini kan Pak Wali nanti mungkin dengan dengan jajarannya bisa mendorong swasta untuk tetap melakukan akselerasi kan dalam mendorong untuk masuk di investasi di Kota Makassar dalam hal private investment, bangun pabrik atau dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mendorong lagi agar sektor-sektor yang bisa bertahan itu di tengah pandemi seperti UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif kan dengan base mereka yang menurut saya bisa bertahan di tengah pandemi ini bisa didorong. Jadi UMKM, koperasi, sektor-sektor ekonomi kreatif. Nah, ini bisa. Yang berikutnya adalah yang tadi saya bilang itu bagaimana mendorong swasta untuk melakukan investasi di Kota Makassar. Yang ketiga adalah padat karya kan. Nah, ini kan padat karya kan kalau semuanya ini didorong ya bisa mengurangi tingkat pengangguran kan. Jadi hampir semua daerah di Indonesia dengan triwulan kedua itu kita minus kan. Itu pengangguran itu terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena kan seperti mal-mal tutup kan, tempat-tempat warkop tutup, usaha makanan tutup dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah sektor transportasi. Ya, ini kan sekarang kan dengan adanya kebijakan Pak Wali untuk mendorong ekonomi kita tetap berjalan sebagaimana seperti biasanya ya, sektor-sektor ini kan jalan lagi kan. Ya, sekarang kan sebenarnya masyarakat sekarang dengan perkembangan digital mereka nggak susah lagi
mau kemana-mana kalau nggak pakai mobil bisa pakai Gojek, Grab dan lain sebagainya. Dulu kan sektor ini juga terpukul karena orang tidak ada yang mau melakukan aktivitas ekonomi. Nah, dengan adanya kebijakan membuka ruang-ruang seperti ini, sektor ini juga bisa kembali bisa normal. Saya kira seperti itu. Artinya tahapan untuk meloncat ke 2021 itu kita bisa lewati dengan beberapa pendekatan. Iya. Pemirsa Fajar TV dan Kabar Makassar dan pendengar Suara Celebes, ada 7 indikator yang mesti dikerjakan oleh pemerintah Kota Makassar sehingga kemudian bisa keluar dari masalah. Yang pertama itu soal penyediaan akomodasi makanan, transportasi, pergudangan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa keuangan. Ya. Kita akan meminta penjelasan lebih detail dari Pak Wali terkait 7 hal ini, kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Makassar sehingga kemudian bisa keluar dari atau minimal kontraksinya naik atau minimal setara dengan apa yang terjadi di triwulan ketiga. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tepuk tangan. Bersama DPRD Kota Makassar dalam sebuah acara yang luar biasa karena ini menyangkut bagaimana masyarakat Kota Makassar bisa keluar dari situasi pandemi dan kemudian masyarakatnya menjadi lebih optimis. Kita tahu persis bahwa salah satu masalah yang cukup serius yang dihadapi di situasi pandemi itu adalah ketakutan masyarakat yang berlebihan. Nah, kita juga akan bertanya ke Pak Wali, gimana menumbuhkan rasa percaya diri warganya, kemudian bahwa berani berusaha tanpa mengabaikan protokol. Dan ini kan menjadi salah satu indikator. Ataukah mungkin karena orang-orang Makassar rewa-rewa ya, jadi dia tidak takut. Kan waktu saya jalan kemarin kebetulan minggu lalu saya keliling di beberapa kabupaten di selatan Pak PJ. Dan waktu saya di Sinjai itu, waktu kita makan di TPI poteriknya di sana itu, saya tanya penjualnya, loh ini kok rame? Nggak takut sama corona? Bilang, mana itu corona? Sini saya bakar. Jadi memang orang tidak ini. Jadi apakah karena budaya kita, budaya karakter orang Bugis Makassar, Banda dan Toraja itu berani-berani ya, atau bagaimana? Tapi ini tentu perlu juga diberikan penjelasan yang lebih baik sehingga kemudian masyarakat tidak mengabaikan protokol COVID. Ke Pak Wali, dari 7 indikator tadi yang saya jelaskan di awal yang mendorong kontraksi ekonomi kita di triwulan ketiga, apa-apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Makassar di sisa satu bulan terakhir ini, kemudian ketika masuk di 2021 ada upaya yang akan dilakukan khususnya misalnya bagaimana kita ke zona hijau.
Silakan Pak Wali. Makasih Bang Upi. Jadi tentu ini dilematis Pak. Kalau COVID-nya yang kita perhatikan tapi orang cemas, itu justru semakin mudah terpapar. Iya, betul. Makanya supaya dia happy harus kantongnya diisi. Iya, betul. Sehingga mau tidak mau untuk memulihkan pandemi COVID secara komprehensif memang harus dilakukan upaya-upaya strategis bagaimana pengendalian COVID itu dilakukan berbarengan dengan pemulihan ekonomi. Nah, oleh karenanya terkait dengan COVID, kami ingin sampaikan sebenarnya benar kita tidak perlu terlalu mencemaskan COVID-nya. Tetapi yang kita harus cemaskan jangan sampai kecemasan itu muncul. Kenapa? Sudah banyak fakta membuktikan bahwa banyak warga kita yang masuk ke istilahnya kedokterannya apa tuh? Stadium lanjut akibat COVID karena terlalu cemas. Oleh karenanya kami dengan bersinergi dengan pemerintah provinsi, kami membagi dua pasien COVID. Tentu pasien yang OTG dengan pasien yang memang sudah dengan gejala. Kalau dengan gejala mau tidak mau harus masuk ke rumah sakit karena diperlukan pendekatan-pendekatan medis untuk menyembuhkan. Tapi kalau yang tidak bergejala, yang paling harus kita jaga jangan sampai yang tidak bergejala ini cemas. Nah, bagaimana menghilangkan kecemasan? Makanya kami dengan pemerintah provinsi itu membuka hotel. Ada 9 hotel yang kita buka. Oh, hotel untuk para... Iya, hotel yang OTG. Oh. Dan kita sebutnya Duta Wisata COVID. Jadi kita cantumkan kata wisata. Kita tidak sebutkan pasien COVID. Karena kata pasien ini membuat kecemasan. Sehingga disebutkan dia Duta Wisata COVID. Hingga saat ini dari 9 hotel yang sudah dibuka, itu total sudah ada sekitar 7.000 Pak. Yang sembuh tanpa harus menginjakkan kaki di rumah sakit. Jadi betul-betul di dalam itu diberikan program-program yang membuat dia lupa kalau dia ini positif. Jadi pagi-pagi ada senamnya. Kemudian makanannya bisa pilih menu Pak. Mau makan apa besok, mau pilih ikan, ayam, mie, apa terserah. Jadi kita sudah bekerja sama dengan catering di luar. Pilih. Nah ini semua alhamdulillah suatu langkah yang sangat meringankan beban kita, khususnya beban rumah-rumah sakit yang harus menampung pasien-pasien COVID. Bisa dibayangkan kalau yang OTG seperti kemarin sebelumnya sempat ada kebijakan pemerintah Kota Jakarta yang meminta semua isolasi tidak boleh lagi sendiri di rumah, harus ke rumah sakit. Bagaimana kita bisa bayangkan rumah sakit kita? Itu di satu sisi daripada bagaimana kita menghilangkan kecemasan untuk pasien-pasien kita yang OTG Pak. Nah tentu di sisi lain bagaimana kita meningkatkan imunitas mereka, yaitu dengan mendorong ekonominya. Karena bisa dibayangkan Pak, orang sehat saja kalau tidak ada duitnya bisa sakit. Oh menarik ini, jadi salah satu indikator meningkatkan imunitas itu adalah meningkatkan ekonominya juga ya. Iya, itu belum pernah kita dapat ini, teorinya baru hari ini kita dapat. Iya. Jadi salah satu untuk meningkatkan imunitas itu ya perbaiki ekonomi. Menarik. Oleh karenanya kami pemerintah Kota Makassar, kebijakan yang kita ambil adalah kita kendalikan COVID dengan satu sisi kita dorong ekonomi. Nah berbicara ekonomi Kota Makassar, sebagaimana tadi udah sempat saya singgung, Makassar ini memiliki modal sebenarnya yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain Pak. Modal-modal dasar yang dimiliki Kota Makassar itu antara lain bahwa Kota Makassar secara histori itu merupakan kota niaga yang sudah menjadi tujuan daripada para pedagang-pedagang sejak zaman dulu.
Kemudian Makassar ini secara geografis itu berada pada arus lintasan angkutan barang dan penumpang dari timur ke barat maupun dari utara ke selatan. Kita berada hampir di titik simpul tersebut. Apalagi status kota Makassar sebagai gerbang Indonesia Timur. Apalagi kota Makassar ini dikelilingi oleh kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam, sumber daya mineral, ya, sumber daya perikanan. Nah, ini kalau semua modal ini kita akumulasi dan dikelola secara benar dan tepat, yang memang kita juga sudah terdukung dengan gerbang-gerbang ekspor yang sudah sangat maju seperti Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian ada pelabuhan Makassar Newport. Harusnya Makassar ini tidak terlalu sulit untuk menggenjot ekonomi Makassar. Bahkan saya berani dan meyakini kalau kota Makassar potensinya benar-benar bisa dioptimalisasi dengan memanfaatkan potensi-potensi dasar yang ada tadi, 5-10 tahun ke depan harusnya APBD kota Makassar bisa menembus 10-15 triliun. Sekarang ini APBD Makassar 4 triliun. 4 triliun ini sejak 5-10 tahun yang lalu cuma bergerak kurang lebih 3-4% pertumbuhannya per tahun. Banyak kota-kota lain yang sudah membuktikan bahwa dengan sentuhan yang benar dan tepat, potensi ekonomi kita kelola dengan benar dan tepat dan sistematis, APBD-nya bisa bertingkat 2-3 kali lipat dalam waktu kurun 5-10 tahun. Artinya 2021 pemerintah Kota Makassar optimis untuk melihat situasinya. Optimis, Pak. Dan asal itu tadi. Ya, dengan beberapa indikator itu. Satu pertanyaan saya sebelum ke Pak Bahtiar. Apakah ada upaya yang akan dilakukan Pak PJ ini sebelum mengakhiri masa jabatannya nanti? Titip zona hijau. Apakah mungkin Makassar bisa jadi zona hijau? Dan kalau mungkin, apa yang harus dilakukan? Ini mumpung ditonton banyak orang dan didengar oleh para pendengar radio. Supaya masyarakatnya tahu, oh ternyata kita bisa tonji zona hijau. Bagaimana para peserta hadirin yang hadir di sini? Bisa kan? Nah, bisa. Pak PJ, kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah bisa kita zona hijau atau gimana? Kalau semua masyarakat Kota Makassar menginginkan zona hijau, pasti bisa, Pak. Karena yang bisa membuat jadi zona hijau bukan seorang wali kota, bukan seorang ketua DPRD, tetapi masyarakat Makassar secara keseluruhan. Sinergitas, rasa bersama, itulah yang membuat kita kuat untuk mengantarkan Makassar menjadi zona hijau. Sehingga saya yakin kalau semua berkeinginan untuk itu, insya Allah bisa. Oke, jadi pemirsa dan para pendengar radio di mana saja berada bahwa sinergitas, kebersamaan untuk menuju zona hijau itu dimungkinkan. Tapi itu tidak bergantung sama wali kota saja kan, tidak bergantung sama ketua DPRD. Pak Ketua DPRD, apa yang akan dilakukan di 2021? Yang lalu biarlah berlalu. Apa yang perlu dikoreksi buat pemerintah Kota Makassar di 2020 untuk ke depan diperbaiki lebih baik lagi, sehingga kemudian akselerasi pertumbuhan ekonomi dan termasuk di dalamnya bagaimana mengatasi COVID ini bisa juga berjalan secara simultan. Ya, kalau ditanya DPR-nya apa yang harus dilakukan, ya kita siapkan anggaran. DPR itu kan filosofinya lembaga pengawasan. Pengawasan segala berkenaan dengan penganggaran yang sudah dibahas bersama, tentu kita tunggu bagaimana pelaksanaan anggaran itu di tahun 2021. Kalau saya melihat postur anggaran 2021, Pak Wali menekankan bagaimana pemulihan ekonomi. Karena kita tahu betul COVID ini di 2021 efeknya masih ada. Ya. Masih ada. Sehingga memang mudah-mudahan sinergitas DPR, pemerintah kota bersama masyarakat, kemudian kita bersama-sama bahu-membahu agar dampak COVID ini kita bisa atasi. Tidak hanya persoalan kesehatannya, juga tentu saja soal ekonomi tadi. Saya jujur saja Pak, ini sepanjang COVID ini ya
banyak sekali warga masyarakat konstituen saya. Kadang-kadang tiap hari saya dapat SMS, Pak, orang cari kerja, minta kerja. Ya karena kondisi bukan sudah jadi rahasia bersama dia bahwa WA Pak Ketua untuk minta kerja di Pak Ketua. Iya. Ya. Bagaimana kalau data dari Disnaker mungkin ribuan tahun ini orang dirumahkan, orang di PHK. Untung saja hotel-hotel di Makassar ini baru-baru dikasih stimulus sama Pak Wali Kota. Jadi tidak ada lagi PHK dan orang yang dirumahkan. Ya, benar juga. Ini efek yang luar biasa, Pak. Nah sekarang, ya mudah-mudahan ini segera berakhirlah. Soal kecemasan tadi ini juga benar. Jangan lagi ada mindset seolah-olah COVID ini akan membunuh kita semua misalkan. Supaya masyarakat kita tidak cemas gitu. Karena efeknya luar biasa. Masyarakat kita tidak takut. Kenapa? Karena daripada mengganggu soal perutnya, Ya. makannya, jadi lebih takut tidak makan, Pak, daripada COVID. Kalau COVID ini kan makhluk yang tidak ditahu seperti apa, Pak. Gejalanya aja. Kalau gejalanya kan sama aja penyakit yang dulu-dulu. COVID itu diibaratkan seperti Ya. perasaan cinta, Pak Ketua Ya, DPRD. makanya saya juga Pak Upi, saya sering debat di rumah, Pak. Karena kebetulan istri saya dokter, saya kan bukan dokter. Iya. Jadi terjadi perdebatan sengit kadang-kadang. Tapi karena sudah ada regulasi yang mengatur soal protokol kesehatan, ya kita harus jadi contoh. Tetapi yang mau saya katakan adalah, oke, protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, kita pakai masker keluar rumah, bla bla dan sebagainya. Tetapi bukan berarti aktivitas ekonomi juga lumpuh. Ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kota hari ini dengan adanya pelonggaran tentu dengan syarat-syarat tertentu, saya kira sudah benar. Tujuannya apa? Supaya ekonomi juga jalan. Anda bayangkan kalau mati semua usaha, Pak, di mana cari kerja, cari hidup? Ini yang saya takutkan berimbas sosial, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau lihat perkembangan tahun ini, mulai kita pulih ini, dan 2021 saya yakin dan percaya Pak Wali sudah pikirkan yang terbaik. Dan mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, kira-kira begitu. Mudah-mudahan Pak Wali jangan cepat diganti. Ya. Karena bahaya juga kalau Sejarah, Pak, sama ketua DPR-nya Rudi dan Iya. ketua wali kotanya juga Ya, Rudi. dari 3 PJ itu satu-satunya PJ yang berhasil menzona orange kan Kota Makassar. Pak Dr. Bahtiar, 2021 tahun tantangan, tahun perubahan, dan semua dunia berubah. Bukan hanya habitnya, tapi juga attitude-nya dan juga bisnis akan berubah total. Apa yang Anda sarankan selaku praktis, selaku pengamat ekonomi ke pemerintah Kota Makassar dan ke Ketua DPRD tentunya, agar pertumbuhan ekonomi kita itu minimal tidak turun dari kontraksi 1,5% di tahun ketiga, di triwulan ketiga? Ya, ini kan begini, kan secara teori itu kan yang membentuk pertumbuhan ekonomi kan kalau konsumsi bagus, APBD itu bagus kan, apalagi sudah dijelaskan oleh Pak Wali, potensi Makassar ini sangat besar untuk bisa mengupgrade APBD-nya. Investasi juga itu harus bagus. Jadi investasi yang saya maksud di sini adalah private investment. Nah tadi kalau Pak Rudi mengatakan karena efek pandemi ini banyak yang menganggur, ya saya yakin dengan kebijakan pemerintah kota untuk mendorong private investment untuk masuk ke Makassar ini lebih besar lagi kan, dalam hal mempermudah izin dan lain sebagainya, saya yakin itu salah satu model untuk bisa mengurangi tingkat pengangguran. Yang berikutnya adalah ekspor impor kan. Nah itu ekspor impor kan memang ini harus digenjot agar kita lebih banyak ekspor daripada impor. Sebenarnya untuk tahun 2021 yang harus dijaga Makassar ini hanya kualitas pertumbuhan. Jadi kan begini, ada daerah pertumbuhan ekonominya bagus secara kuantitatif ya, di atas 5%, tapi penganggurannya tidak berkurang, kemiskinannya tidak berkurang kan, disparitas itu masih semakin tinggi. Maksud saya gini, rasionya itu kan masih di atas 0,05 kan. Nah, sisa menjaga kualitas pertumbuhan agar nanti 2021 dengan ya kebijakan pemerintah ini, Pak Wali ini, jadi tetap tidak ada PSBB, tidak ada lockdown, tapi tetap protokol COVID, aktivitas ekonomi tetap jalan sebagaimana seperti biasanya, ya sisa menjaga kualitas pertumbuhan agar nanti ke depannya pertumbuhan ekonomi di Makassar bagus,
punya kualitas yang sangat bagus. Maksudnya adalah ini bisa berimplikasi di pengurangan angka kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Ini sebenarnya 3 penyakit ekonomi ini harus ditembus untuk agar tidak menjadi penyakit kita, kan, seperti itu. Ya, artinya dari penjelasan ketiga pembicara kita pada sore hari ini, 2021 adalah tahun di mana kita lebih aware dengan kedisiplinan, ya, dengan protokol COVID, tanpa tidak berhenti untuk beraktivitas. Karena ada satu kondisi di mana ketika masyarakatnya ketakutan, akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain, justru malah tambah sakit. Jadi ada suatu liputan di Jakarta itu, justru dia meninggal bukan karena COVID, Pak, tapi karena jantung. Takut dia, akhirnya meninggal. Dan ini menjadi masalah bersama buat kita. Terima kasih atas waktu, Pak Wali Kota. Terima kasih. Saya nanti akan minta waktu khusus juga untuk wawancara Bapak, maupun selama saya di Makassar. Nanti kita cari waktu. Terima kasih buat Pak Ketua DPRD yang dengan luar biasa menghadirkan semangatnya. Dan Pak Dr. Bahtiar, terima kasih atas Sebelum ditutup, Pak. Oh iya, ini boleh. Karena Bapak yang punya acara, maunya Bapak kan. Karena COVID ini juga ada yang membantunya, Pak. Iya, silakan. Jadi kalau ada yang hubungi saya sesuatu apa, misal sumbangan, ya mau maaf lagi COVID, Oke, terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat ke semua, Pak Wali terutama, mudah-mudahan selalu sehat. Karena persoalan masyarakat Makassar ini cukup luar biasa kompleks. Makasih juga buat Pak Ketua DPRD, Pak Dr. Bahtiar. Terima kasih buat para pemirsa Fajar TV, pendengar suara Celebes FM dan Kabar Makassar dan jaringan Kabar Group Indonesia Network di mana saja Anda berada. Juga terima kasih buat para hadirin peserta yang luar biasa mengawal acara hari ini dengan menggunakan protokol COVID-19. Mengakhiri diskusi hari ini, saya ingin menitip pesan bahwa salah satu cara untuk melawan COVID itu adalah optimis, disiplin, dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Tidak kantong kering. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan buat kita semua. Saya ke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Itu yang benar, tidak kantong kering, Pak. Selfie. Jaga jarak ya.